Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, pada bulan Desember tahun 2019 yang lalu ada sebuah foto yang tersebar viral di media sosial, saudara-saudara. Dan peristiwa ini terjadi waktu itu di salah satu depot yang sangat sederhana di sebuah kota, yaitu tepatnya di kota Semarang. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang merasa asing dengan orang ini, saya akan ceritakan sedikit, saudara-saudara. Orang ini bernama Michael Bambang Hartono. Siapa Michael Hartono ini? Ada yang tahu? Dia adalah pemilik salah satu pabrik rokok terbesar di Indonesia, yaitu PT Jarum, dan juga sekaligus pemilik Bank Sentral Asia atau BCA, saudara-saudara. Nah, bagi orang yang saat itu melihat dan memfoto dirinya pada waktu bertemu dengan dirinya saat itu, ini sungguh menarik perhatian, saudara-saudara. Karena apa? Karena baginya orang yang memfoto ini tadi berpikir untuk ukuran seseorang yang memiliki kekayaan kira-kira 500 triliun rupiah, ini agak tidak biasa. Bahkan dia juga menyindir di dalam kalimat yang cukup keras, saudara-saudara, bahwa orang yang kaya itu cenderung, orang yang sok kaya itu cenderung mementingkan gengsi. Berbeda dengan orang-orang yang benar-benar kaya secara materi. Barangkali rasa tetap menjadi pilihan. Sekalipun saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, kita mungkin barangkali tidak pernah tahu apakah Bapak Hartono ini juga sering makan di restoran yang mewah, mungkin bisa setiap hari begitu ya. Tetapi paling tidak dari kisah ini, saudara-saudara, ini fenomena yang sangat unik, di mana seseorang yang dianggap sebagai orang yang terhormat, begitu mulia barangkali, paling tidak menurut standar dunia, muncul dalam bentuk yang berbeda, dalam diri yang jauh lebih sederhana dan rendah hati, begitu rupa. Dalam dunia yang lain, saudara-saudara, saya juga akan menceritakan contoh yang kedua. Saudara-saudara, ada dua orang yang juga ini sangat terkenal sekali, paling tidak kira-kira 4 atau 5 tahun yang lalu. Mereka ini adalah dua orang petinggi Mahkamah Konstitusi negara kita, negara Indonesia. Ada yang tahu siapa nama mereka? Mereka yang satu ini adalah Patrialis Akbar dan yang kedua adalah Akil Mokhtar. Patrialis Akbar dan Akil Mokhtar. Bisa dikatakan mereka ini adalah seorang sahabat satu dengan yang lain. Sehingga saking setianya mereka sebagai sahabat, mereka juga akhirnya korupsi sama-sama, saudara-saudara. Dan masuk penjara juga dalam waktu yang hampir bersamaan. Luar biasa sekali. Barangkali penerapan Amsal 17 ayat 17 ini cocok buat mereka. Masih mengingat ayatnya apa? Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Tapi sayangnya, saudara-saudara, ini adalah contoh yang tidak baik. Mereka adalah orang-orang yang dianggap begitu mulia dan terhormat. Entah berapa kali Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kedua orang ini dipanggil yang mulia, yang terhormat setiap kali sidang perkara. Tanggung jawab mereka juga begitu besar. Mereka adalah garda terdepan dan tertinggi negara kita dalam mewujudkan keadilan dan bahkan kedamaian. Tetapi saudara-saudara, orang yang dipanggil mulia ternyata tidak serta-merta perbuatannya pun juga mulia. Bahkan perbuatan mereka sama sekali jauh dari apa yang namanya kemuliaan. Orang yang dianggap barangkali memiliki identitas mulia dalam tanda kutip begitu ya, dianut oleh banyak orang yang seharusnya mendatangkan kesejukan bagi bangsa kita,
ternyata belum tentu dapat menunjukkan kemuliaan itu di dalam hidupnya. Di sini kita melihat saudara-saudara ada dua sosok, paling tidak ada dua kutub yang ekstrim berbeda. Dua orang atau dua contoh manusia yang mulia gitu ya, dengan wajah yang berbeda. Satu dengan wajah kesederhanaan, kesahajaan gitu ya. Dan yang satu mereka adalah manusia yang mengaku mulia tetapi ternyata hidupnya dipenuhi dengan keserakahan karena jabatan kemuliaannya itu tadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, secara khusus kalau kita melihat di dalam bacaan kita dan juga tema kita hari ini, di minggu ini, kita membicarakan satu kata yang sama, yaitu tentang kata mulia atau kemuliaan. Dalam hal ini adalah kemuliaan Yesus. Dalam kalender gerejawi kita, gereja GKI, saudara-saudara mengenalnya dan memperingatinya sebagai Minggu Transfigurasi Yesus. Transfigurasi, saudara-saudara, kalau dalam bahasa Inggris menurut Merriam-Webster itu kira-kira bisa diartikan demikian: change in form or appearance, metamorphosis, exalting, glorifying, atau spiritual change, yang secara sederhana bisa diartikan transfigurasi itu berarti perubahan bentuk, penampilan menjadi lebih mulia atau lebih spiritual. Sebenarnya dalam tradisi kekristenan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bukan hanya Yesus yang pernah berubah rupa atau bertransfigurasi ini. Musa juga pernah. Kalau kita pernah melihat kisah saudara-saudara ketika Musa menerima dasatitah, itu wajahnya juga bercahaya. Dan bahkan dalam budaya kerohanian yang lain, konon katanya Sang Buddha juga pernah mengalami transfigurasi saat mencapai level kerohanian tertentu. Lalu pertanyaannya saudara-saudara, apa bedanya transfigurasi Yesus dengan yang lain? Yang membedakan ini saudara-saudara, bahwa Yesus ini berubah rupa itu bukan dalam rangka sudah mencapai level kerohanian tertentu, melainkan karena memang jati dirinya adalah demikian. Memang itulah dirinya yang sebenarnya atau sesungguhnya. Jadi kita mengerti bahwa transfigurasi itu adalah pengungkapan diri sebenarnya. Siapa Yesus sesungguhnya? Selama ini kita melihat bahwa Yesus ini bukanlah sosok yang gampangan, saudara-saudara, mengekspos kemuliaannya kepada publik. Dia juga bukanlah orang yang dengan mudah memamerkan kemuliaannya demi popularitas atau supaya banyak pengikutnya. Hal ini dibuktikan saudara-saudara dalam peristiwa transfigurasi ini. Barangkali para muridnya belum terlalu mengenal dengan utuh siapa Yesus ini sesungguhnya. Baru ketika transfigurasi ini terjadi, ketika muridnya ini sadar, kira-kira demikian. Siapa Yesus sebenarnya? Ternyata Yesus ini bukan sekedar guru agama yang dikatakan oleh orang banyak. Dia adalah figur besar sekelas Musa dan Elia, paling tidak demikian, bahkan lebih besar lagi. Dia adalah anak Allah yang diperkenankan oleh Bapa. Hal pertama saudara-saudara yang kita sadari bersama dan mengerti bahwa transfigurasi ini adalah sebuah bentuk penegasan ilahi akan kemuliaan diri Yesus. Dan kemuliaan ini saudara-saudara datangnya dari atas, bukan dari bawah. Oleh karenanya Yesus ini, kalau kita melihat dalam kisah-kisah Injil, Yesus ini digambarkan bukanlah orang yang sangat tergila-gila dengan kemuliaan yang dikatakan oleh manusia. Sebab bukan itu yang menjadi tujuan kehadiran Yesus. Yesus sadar akan hal ini. Dia tidak terlalu terganggu jika
manusia yang ada di hadapannya, mengejek dia, dan bahkan mohon maaf, meludahi dia. Gitu ya. Dia tidak mementingkan hal itu semua. Dia tidak memikirkan bahwa orang lain akan menganggap dirinya tidak mulia menurut standar dunia. Karena apa? Karena Allah sudah terlebih dahulu menegaskan hal ini. Dengan kata lain, sebenarnya perkataan manusia, perkataan kita sebagai manusia ini tidak mempengaruhi atau bahkan tidak menambah atau mengurangi bagaimana kemuliaan Allah. Bahkan dengan bahasa yang lebih sensitif, saudara-saudara, yang sedang dihadapi oleh negara kita, penghinaan terhadap tokoh agama barangkali. Ini gak penting bagi Yesus. Karena apa? Karena kemuliaan itu datangnya dari atas. Apa yang kita katakan sebagai manusia, bahkan itu bisa dikatakan tidak mempengaruhi bagaimana kemuliaan dia sebagai Tuhan. Kalau kita mengejek pun, saudara-saudara, itu juga tidak akan mempengaruhi kemuliaan Tuhan. Tapi bukan berarti kita boleh mengejek, saudara-saudara, ya, bukan seperti itu. Tetapi yang saya ingin katakan adalah bahwa Yesus ini mencontohkan satu hal, bahwa kemuliaan Allah itu di atas segala-galanya. Bukan kemuliaan yang berasal dari ucapan manusia, tetapi kemuliaan Allah. Jadi saudara-saudara yang terkasih, peristiwa munculnya Elia dan Musa ini serta suara Allah yang turun yang disaksikan oleh para murid ini menjadi bukti otoritas Allah dalam diri Yesus. Ini merupakan bukti, saudara-saudara, bahwa Yesus ini memiliki kuasa. Dan sebagai anak yang diperkenankan oleh Allah, dia sebenarnya bisa melakukan apapun. Menunjukkan bahwa ia berkuasa atas kehidupan ini. Tetapi saudara-saudara, yang menarik adalah setelah semuanya itu dinyatakan kepada Yesus. Setelah kemuliaan yang begitu rupa ini diberikan kepada Yesus, barangkali demikian, yang terjadi selanjutnya justru bertolak belakang apa yang dikatakan oleh Yesus kepada muridnya. Jangan ceritakan penglihatan ini kepada seorang pun sebelum misi Allah itu benar-benar selesai dalam diriku. Kira-kira demikian yang dikatakan oleh Yesus. Belum saatnya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih mengalami sebuah peristiwa mistik. Saudara tahu bahwa peristiwa ini baik untuk kesaksian dunia. Saudara juga tahu bahwa sosok yang ada di depan Bapak Ibu ini adalah sosok yang tidak bisa dianggap remeh, hebat, dan bahkan kita tahu dia adalah orang yang benar, tetapi saudara-saudara diminta untuk merahasiakannya. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Saya membayangkan seandainya saya jadi ketiga murid Yesus, saudara-saudara, yang saya rasakan adalah kalau dalam bahasa Jawa itu ganjel, gelisah. Tapi apa yang membedakan ganjelnya atau gelisahnya ini adalah ganjel yang sukacita, saudara-saudara. Bahagia, yang membuat kita tergugah, membuat kita semakin yakin untuk bergerak dan bahkan berdaya guna. Bisa kita bayangkan ya, saudara-saudara. Suatu kali di tahun 2016 ada sebuah peristiwa yang menggugah saya secara pribadi. Ketika saya masih mahasiswa, saudara-saudara. Mahasiswa teologi seperti bagaimana mahasiswa yang lain, kami ini hidup sesuai dengan apa adanya diri kami. Bahkan juga gaya hidup kami masing-masing juga disesuaikan sesuai dengan kemampuan ekonomi kami masing-masing. Dan kebetulan saya ini adalah seorang anak dari seorang ibu, single mother, sejak usia 11 tahun, saudara-saudara. Dan keluarga kecil kami saat itu di dalam masa lalu saya adalah keluarga yang cukup bergumul hebat sepeninggal ayah saya, saudara-saudara. Saya memiliki seorang ibu yang saya jujur saja, saudara-saudara, yang penghasilannya itu kira-kira 1,2 juta
per bulan hingga detik ini. Hal ini tanpa sadar, saudara-saudara, membuat saya menjadi orang yang tanpa sadar, dia sangat perhitungan sekali saya ini orangnya. Bahkan ketika saya harus berbuat baik kepada orang lain, ya wajar. Kalau Bapak Ibu membayangkan sebagai seorang anak, saya saja masih susah kok menyenangkan diri saya. Masa mau menyenangkan orang lain? Itu yang saya pikirkan. Saya punya berbagai impian barangkali di dunia ini. Sama seperti mahasiswa yang lain. Kalau punya hobi main musik, ya saya pengen beli alat musik. Kalau ingin beli handphone, saudara-saudara, itu juga menjadi impian saya, saudara-saudara. Sama seperti yang lain, tetapi seakan-akan kami tidak berdaya mencapai hal itu. Sehingga pada satu waktu, di waktu yang kemudian saya sedang praktik di sebuah jemaat di GKI. Dan saya bertemu dengan seorang pendeta tamu yang saat itu kebetulan melayani di gereja ini. Dan saya sangat mengenal pendeta ini sebagai seseorang yang luar biasa karyanya. Saya hormat, saya respect dengan karya yang dia lakukan. Lalu tiba-tiba saudara-saudara, tidak ada angin, tidak ada hujan, malam-malam ketika saya ada di kamar, saudara-saudara, mengerjakan tugas, pendeta tamu ini kemudian masuk ke kamar saya secara tiba-tiba. Cerita ini memang agak sensitif, saudara-saudara, karena ini berbicara tentang uang, tapi tidak apa-apa, saudara-saudara. Pada waktu itu dia masuk ke dalam kamar saya, dia mengeluarkan sebuah amplop. Dia menaruh satu amplop di meja saya dan saya ingat betul, saudara-saudara, nominalnya tidak banyak, memang tidak terlalu banyak. Tetapi yang saya ingat bukan itunya, saudara-saudara. Yang saya ingat adalah kata-katanya. Sambil dia menaruh amplop ini, saudara-saudara, dia mengatakan, "Yuk, ini buat kamu. Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah jangan cerita kepada siapapun soal hal ini. Dan hal yang kedua, lakukanlah hal yang sama seperti apa yang saya lakukan ketika nanti suatu saat di gerejamu ada mahasiswa praktek. Buatlah hidupmu bermakna bagi mereka." Seperti hantu, saudara-saudara, setelah berbicara demikian, dia keluar. Bisa dikatakan, bisa dibayangkan, saudara-saudara, Bapak Ibu kalau menjadi saya, itu kira-kira apa yang dirasakan? Bingung, saudara-saudara. Tiba-tiba saja ini ya tidak basa-basi, saudara-saudara, berbicara, kemudian dia keluar, tutup pintu. Wah, saya bengong, saudara-saudara, lihat orang ini, gitu ya. Seketika itu, saudara-saudara, saya seperti menjadi orang yang berbeda. Saya tidak menceritakan hal ini kira-kira 2-3 tahun setelah peristiwa itu, sebelum akhirnya jadi kesaksian bagi beberapa orang. Saya bergumul hebat saat itu soal ego dan kenyamanan diri saya. Saya sadar bahwa banyak pendeta yang saat itu juga gagal saya lihat dalam hidupnya, dalam pelayanannya, hanya karena persoalan ini. Bahkan tidak hanya pendeta, banyak orang gagal di dalam hidupnya, di antara kita dalam relasi dengan pasangan kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, hanya karena kita mementingkan ego dan kenyamanan diri kita. Apa yang baik menjadi tidak baik, apa yang berarti menjadi tidak berarti, hanya karena ego dan kenyamanan diri. Saudara-saudara yang terkasih, lalu mengapa Yesus melakukan hal ini? Satu hal yang jelas, saudara-saudara, bahwa supaya mereka ini mengalami pemulihan di dalam dirinya. Supaya mereka ini mengalami pemulihan diri dari setiap kekhawatiran mereka yang mereka rasakan secara personal. Dan cara Yesus ini sangat efektif, saudara-saudara, untuk mengubah dan bahkan memulihkan seseorang dengan lebih utuh, holistik. Karena cara yang Yesus pakai adalah cara yang sangat personal, spesifik sekali.
Sesuatu yang terjadi secara personal akan lebih efektif dan berdaya guna untuk mempengaruhi kehidupan seseorang. Coba nanti pulang dari tempat ini, saudara-saudara. Barangkali nanti Bapak Ibu yang tidak pernah melakukan atau jarang melakukan, ya, berikan satu kebaikan bagi orang lain yang tidak kita kenal. Berani? Saya yakin 100%, saudara-saudara, hampir 100% bahwa orang ini akan mengalami paling tidak menggumulkan hidupnya dengan lebih serius. Loh, ini apa? Kebaikan apa ini Tuhan? Kira-kira begitu yang akan mereka pertanyakan. Bayangkan Bapak Ibu menerima kebaikan dari orang lain yang tidak pernah Bapak Ibu kenal sebelumnya. Apa yang Bapak Ibu rasakan? Tentu akan terkejut. Tetapi terkejutnya ini lebih kepada perasaan, wah gitu ya, menggugah. Kira-kira demikian. Itu berarti saudara-saudara, peristiwa transfigurasi Yesus ini sebenarnya ingin mengajak para murid dan kita sekalian bahwa kita harus menuju kepada satu muara yang jelas. Yaitu apa saudara-saudara? Yaitu adalah transformasi diri dan perubahan diri. Bukan hanya soal pemulihan dari kekhawatiran, tetapi juga perubahan cara pandang kita dalam mengimani sosok Yesus, Sang Gembala kita yang agung itu. Kalau kita mengimani dan menyimak kisah Yesus secara lebih utuh dan sedikit lebih lebar, saudara-saudara, pemahaman kita barangkali akan lebih lengkap. Karena peristiwa transfigurasi ini terjadi ketika Yesus dan para muridnya ini sedang berjalan menuju Yerusalem. Dan dalam kisah yang sebelumnya diceritakan bahwa untuk yang pertama kalinya Yesus menegaskan kepada para muridnya tentang bagaimana mengikut Yesus itu. Harus bagaimana mengikut Yesus itu. Tidak lain tidak bukan adalah via dolorosa atau jalan penderitaan. Jalan yang tidak selalu mudah untuk dapat kita tempuh. Jalan iman yang barangkali tidak biasa bagi dunia ini. Karena budaya pada waktu itu, saudara-saudara, pada zaman murid Yesus, itu adalah ketika seseorang menjadi murid guru tertentu itu supaya dia itu terkenal. Supaya ketika saya mengikut guru A, wah saya jadi ikut bangga, saya ikut terkenal. Oh saya muridnya ini loh. Gitu. Pada waktu itu. Alat kebanggaan diri. Tetapi murid Kristus bukan begitu. Sebaliknya saudara-saudara, kita malah diminta untuk bersiap menghadapi berbagai kesulitan, penderitaan yang hebat karena iman kita. Kita diminta bukan untuk memenuhi atau menyenangkan ego kita sebagai manusia, melainkan justru menyangkal diri kita. Dalam perasaan kalut tidak menentu itulah peristiwa transfigurasi ini terjadi, saudara-saudara. Sebuah peristiwa kemuliaan Allah yang kemudian pada akhirnya meneguhkan perjalanan mereka. Sekalipun hal ini tidak langsung terjadi begitu saja, saudara-saudara. Petrus pun juga demikian. Dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi dengan perubahan pola pikir itu. Maka secara spontan seperti biasa, Petrus menawarkan diri untuk mendirikan kemah. Masing-masing untuk Musa, Elia, dan Yesus. Petrus ingin membangun sebuah tenda untuk mengabadikan momen yang indah ini. Tetapi bagi Yesus ini adalah sebuah respon yang keliru. Sebab yang penting, saudara-saudara, hal yang terakhir yang perlu kita tahu adalah sebab yang penting bukan betapa hebatnya yang telah kita lihat, melainkan apa yang berubah dari diri kita setelah kita melihatnya. Kemuliaan diri Kristus ini juga bisa kita alami di berbagai tempat, saudara-saudara. Dalam ibadah kita, dalam persekutuan, dalam retreat, dalam doa pribadi kita, dan bahkan ketika kita menghadapi berbagai situasi krisis. Tetapi saudara-saudara, ketika hal ini tidak mengubah diri kita, ini akan menjadi sia-sia. Mukjizat
Tuhan yang seperti apapun yang tidak diikuti dengan suatu perubahan yang serius juga tidak akan berarti. Dan pengalaman khusus seperti apapun juga tidak akan baik menjadi berarti, saudara-saudara, ketika kita tidak berubah. Pengalaman khusus itu bukan untuk dinikmati apalagi dipamerkan, melainkan dijadikan sebagai momentum perubahan, pembaruan diri. Dengan kata lain, saudara-saudara, kemuliaan ini bukan hanya untuk dinikmati di atas gunung saja, tetapi untuk dinyatakan dalam peristiwa sehari-hari. Kalau kita membayangkan Yesus ini berkata kepada para muridnya, kepada kita, saudara-saudara, kira-kira Yesus ini berkata demikian, saudara-saudara. Jangan lupa turun loh ya. Kemuliaan itu bukan hanya kita nikmati di atas. Kemuliaan itu harus kita nyatakan di bawah, di dalam kehidupan kita yang lebih nyata. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan, menghayati Minggu Transfigurasi ini, Allah mengajak kita semua untuk masuk dalam proses pemulihan dan perubahan diri. Sebuah proses transfigurasi atau metamorfosis, harapannya adalah supaya melalui proses transformasi ini tidak hanya terjadi secara fisik atau hanya tentang iman, tetapi juga keutuhan diri kita dan bahkan kualitas hidup kita. Sebagaimana di masa lampau kita diciptakan seturut gambar dan rupa Allah, itu berarti seyogianya kita juga mewarisi sifat dan karakter Allah dalam hidup kita, yaitu menjadi murid yang senantiasa menghadirkan cinta kasih dan perdamaian, damai sejahtera Kristus di bumi di antara sesama manusia. Kiranya Tuhan memampukan kita